rakyat kerugian. Maka itu hukum ekonomi syariah ini mengkaji kembali bagaimana para pelaku usaha baik tingkat kecil sampai menengah sampai tingkat atas dalam menanggapi regulasi pemerintah, peraturan perundang-undangan. Kalau perusahaan itu ada namanya AMDAL, analisis manajemen data dan lokasi. Jadi perusahaan itu nggak boleh menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Sama kalau dalam tingkat kecilnya, siapa di sini yang sering beli Shopee, paket, sering kan? Nah, itu kan termasuk dalam kajian hukum ekonomi syariah. Kita melakukan kegiatan ekonomi di situ kan, jual beli termasuk nggak? Kan kita membeli barang. Tapi kalau kita pakai Shopee, kalau zaman dulu deh, kalau kita menuruti aturan-aturan dari orang tua kita, pernah nggak nengok mama kalian kalau belanja? Aku beli yo katanya, penjualnya bilang iyo aku jual. Pernah dengar nggak? Nggak dengar? Atau aku beli barang ini ya? Nggak dengar? Itu namanya akad. Jadi akad itu bukan cuma akad nikah. Oke, yang pertama akan kita bahas sebelum masuk nanti Kak Nurhayati. Ini pasal-pasal tentang penangkalan remaja. Kalau dilihat 2021-2022 remaja-remaja Indonesia ini luar biasa. Kenakalannya itu ada dari yang tak masuk akal pun juga. Yang ada balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Biasanya ini cowok kalau ada cewek jago. Yang kedua ini tawuran, berkelahi, pembunuhan dan sebagainya. Tawuran bisa antar sekolah, bisa antar kelas kadang-kadang, bisa antar kampung. Itu Indonesia itu. Nanti nggak senang sama kampung sebelah, apa main nggak? Iya, berkelahi. Iya, berkelahi. Perempuan menarik juga. Karena kita harus adil di dunia ini. Yang ketiga itu narkoba. Apa narkoba itu? Paketnya 62. Sering ada ya? Narkoba itu narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Yang keempat ada perjudian. Mana? Perjudian. Sekarang ini deh, perjudian itu sangat mudah kita jumpai. Kita kalau mau main judi, kalau mau main ya, bukan namanya jadi, kalau mau main, tak perlu mencari di mana tempat judian tersembunyi, nggak perlu. Masing-masing punya handphone. Tahu, yang skater lah, yang deposit lah, yang inilah, nggak ada itu. Dalam judi itu tak ada yang menang. Kenapa dibilang nggak ada yang menang? Karena udah menang, dia pengen menang lagi, akhirnya kalah. Jadi pada dasarnya perjudian itu tak ada yang menang. Hancuran yang ada. Kalau udah berumah tangga, kalian itu berapa? 10. Kalau nanti kalian berumah tangga yang laki-laki ini, jangan pernah terjebak perjudian ini, karena kejam. Kalian punya anak, sayang nggak kalian? Sayang kan? Bisa hilang rasa sayang kalian gara-gara perjudian. Anak kalian tak jajan, 5.000, nggak ada uang ya. Tapi kalau untuk picit kita ada. Itulah kadang-kadang. Yang kelima ini pelecehan seksual dan seks bebas. Saya rasa seks bebas di Indonesia kurang. Pelecehan seksual ini beragam. Mulai dari yang nampak sampai yang tak nampak. Mulai dari yang asli, kita tengok. Misalnya, saya pegang meja, bersentuhan nggak? Pelecehan seksual yang gini bersentuhan. Ada yang bersentuhan, ada yang tak bersentuhan. Yang tak bersentuhan itu contohnya. Hah? Tahu ya? Jangan ada. Khususnya perempuan-perempuan ini, jaga itu kehormatan. Karena deh, kalau laki-laki ini nggak ada bekasnya. Ini cek, yang minta tanda, kalau ada minta tanda, lapor ke Kak Nurhayati. Apa tadi? Tentang apa tadi? Pelecehan seksual. Nah, kalau laki-laki nggak ada bekasnya, tak berbekas lagi. Mau sampai tua dari sekarang lah, sampai nanti dia nikah punya anak, tak ada bekasnya. Jadi gitu aja. Kalau pertama itu ada balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Anda biasanya mana katakan? Nah, jadi kalian kalau nanti datang joki-joki balap gue bilang, bang, saya bisa beli kereta ini biar kencang. Jangan bilang. Sama-sama. Sebenarnya kita yang salah. Kau datang dia, bang, saya bisa kereta biar kencang. Pastilah yang makin lambat. Kenapa? Kalau kau hidup menyetir kereta dia semakin kencang, dia bisa dibalap. Berarti kau membantu dia dalam tindak pidana. Kenapa? Ada regulasi pemerintah, undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang nomor 22 tahun 2009, pasal 274 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Itu untuk balap liar, ugal-ugalan jalan raya. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 5 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan bebas, aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf G atau pasal 111 huruf A dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Nah, itu kelebihan ini, kecepatan di atas minimal. Berapa minimal kecepatan kita naik sepeda motor? 100, terbang juga boleh kisaran 60 sampai 80 km per jam. Jangan sampai kalian sampai kilometer nggak kembali lagi. Jangan kayak gitu. Itu namanya itu. Nah, itulah. Itu namanya kalau kalian kencang-kencang itu, kalian semakin dekat kepada Tuhan. Kalian adalah tamu Tuhan yang tak diundang, datang sendiri.
Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tawuran, berkelahi, pembunuhan dan sebagainya. Ini banyak kali di kalangan pelajar. Ya, kami juga pernah belajar gitu. Tapi kalau bisa dijauhi lah yang namanya tawuran atau apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kalian tawuran? Pasti ada masalah. Misalnya golongan TWSM sama apa lagi jurusan TKJ, gak sesuai, gak sependapat, atau EJA, pasti gitu awal ya. Jangan dijadikan itu sebuah permasalahan. Hindari. Kalau kamu terkena, kalau kamu tersangkut pasal 187 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi pasalnya itu, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi orang. Jangan kan jadi setiawan, nengok takut. Pasal apa? Nah, ini pasal 358 KUHP. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Garis bawahi kata turut serta. Misalnya kau sama kau mau menyerang dia, tapi dia tahu, tapi dia nggak melapor, kena ya. Berarti dia turut serta, turut mendukung aksi orang ini berdua untuk menyerang korban. Makanya kalau kita tahu kita pidana, laporkan ke pihak yang berwajib, yang berwenang. Jangan kita mau bersekongkol. Kita tahu itu kejahatan, tahu kita ada bandar narkoba atau orang mau bunuh, diam aja kita nggak open, itu salah. Yang kedua, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan orang mati. Sama kayak yang tadi. Pernah dengar kasus Sambo? Sambo tahu? Siapa yang dibunuhnya? Brigadir JKLM. Brigadir Joshua. Itu lain lagi sama yang ini. Kalau ini awal mulanya tawuran, perkelahian atau penyerangan, makanya dia dapat 4 tahun. Kalau Sambo itu gak ada ampun bagi dia. Berikutnya ada narkoba. Di narkoba ini banyak yang ngatur. Narkoba itu bukan hanya untuk pemakainya aja, bukan untuk pemakainya, pecandunya aja, penjualnya, pemasoknya, semuanya kena yang bersangkutan dengan narkoba. Narkoba itu dibagi 2, 3 sebenarnya. Untuk narkoba golongan 1, baik berdiri sendiri pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu untuk golongan 1. Untuk golongan 2, baik bagi diri sendiri pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Untuk golongan 3, bagi diri sendiri pidana dengan pidana paling lama 1 tahun. Ini pasal ini berlaku kalau misalnya kita mengkonsumsi narkoba itu untuk diri kita sendiri. Pernah nengok artis tersangkut narkoba? Kayak siapa namanya? Nicole apa? Jeffrey Nicole. Nah, itu dia kan konsumsi untuk diri sendiri. Nah, ini yang dikenakan sama dia. Tergantung ke golongan jenis narkotikanya yang mana. Apakah sabu-sabu, apakah ganja, kokain, dan sebagainya. Itu nanti akan ditengok sama tim penyidik atau polisi. Berikutnya ada pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ayat pertama, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pantar dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda yang sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu untuk bandar narkoba atau orang yang menjual narkoba atau istilah sekarang kurir. Jadi sama itu. Jadi Indonesia itu mengatur hukumannya 2. 1, ditengok nanti apakah dia kena 5 tahun paling kecil, apakah paling besar 20 tahun. Kemudian ada denda lagi. Kalau nggak dendanya paling dikit 1 miliar, paling besar 10 miliar. Itu undang-undang untuk bandar narkoba. Selanjutnya ada perjudian. Perjudian ini dari yang kecil sampai yang besar semua diatur undang-undang. Ini pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak 25 juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Jadi kita nggak boleh bekerja sama sama perusahaan judi atau kita mengetahui bahwa di dekat kita ada tempat perjudian ataupun orang-orang yang sedang berjudi, kita diam. Itu sama saja tidak dibenarkan. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu. Dia pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya atau enggak untuk mengakai kesempatan itu. Jadi kita nggak boleh menyediakan tempat atau menyediakan peralatan. Ada kadang-kadang kalau kita jalan ke kampung-kampung itu, kita tengok ada warung, ada biliarnya, ada orang main judi di situ. Kira-kira yang punya warung salah nggak? Kenapa salah? Menyediakan tempat beserta peralatan. Itu diatur undang-undang. Hukumannya yang tadi di slide sebelumnya. Yang terakhir turut main judi sebagai pencaharian. Nah, turut main judi sebagai mata pencarian maksudnya. Masih banyak pekerjaan lain yang halal. Jangan main judi. Kejam judi. Slide berikutnya. Pelecehan seksual dan seks bebas. Diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6. Ini undang-undang terbaru. Kawan-kawan sekalian. Undang-undang terbaru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dipidana karena pelecehan seksual fisik. Yang pertama,
Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.